Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak sih. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh, nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan, Mas? Gak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, gini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak presiden? Ya, cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa, aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek menjadi anak presiden, jadi ada pas pampres. Iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3? Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi, harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Kenapa Mas? Iya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di balik terpilihnya seorang wakil presiden, di situ ada jejak digital yang sudah bisa kita ketahui dan bisa kita nilai. Ya, dari cuplikan video saja sudah bisa dinilai oleh publik bagaimana nanti ke depannya dan bagaimana nanti tahap-tahap untuk menyelesaikan beberapa yang mungkin itu bagian dari pekerjaan sebagai pemimpin ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, dari seorang Gibran mungkin di sini banyaklah komentar atau masukan dari publik setelah melihat cuplikan Gibran yang dimana Rosi dan Nazwa memberikan beberapa pertanyaan, tetapi malah kebalikan ya. Dia memberikan tetapi tidak tahu. Ini bisa dibilang komedian ya, bukan apa-apa. Tetapi jika kita juga melihat hasil-hasil yang mungkin sudah terjadi sampai sekarang, itu sudah berbeda ya teman-teman ya. Tetapi ini yang sudah dinilai oleh beberapa publik sebelum ia menjalankan sebagai kepemimpinannya di negara ini ya teman-teman ya. Ini ada yang mengatakan atau yang mengomentari ya, di balik terpilihnya Fufu Fafa ternyata ada orang tua yang luar biasa tega menjerumuskan anaknya. Ada orang tua yang luar biasa tega menunjukkan anaknya yang kosong. Ditanya apa? Jawabnya entahlah. Ya, ini teman-teman ya, suatu penilaian bagi publik juga setelah apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo juga, di mana dia memberikan atau mengantarkan, tetapi kita tidak tahu karena apa? Karena juga Pak Presiden kita sekarang ini dia langsung menyatakan dan membuka secara publik bahwa dialah yang memilih Gibran, bukan salah-salahnya. Nah, ini sudah menjadi penilaian juga bagi rakyat ya, setelah ia menjalankan atau menjalani kepemimpinannya dari bulan-bulan sebelumnya ya. Sangat cerdas sekali isi kata-katanya, berbobot plus wajahnya berwibawa. Emang si Fufu Fafa ternak Mulyono nggak pernah gagal ya. Kenapa ya teman-teman ya, banyak komentar seperti ini kepada beliau dan pihak-pihak juga tersebut ya. Kenapa ya? Ini ambisi Prabowo, pengennya jadi presiden, jadi bisa didukung penguasa. Padahal dia tahu kan kualitas wakilnya. Sudah saya gini banyaknya yang pintar-pintar kok bisa ke sini yang dapat ini. Takdir apa hukumannya? Asli ya, gue malu negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat. Tetapi kenapa ya harus bocah pelangap-pelongo yang dipilih?
Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegrasi ya? Mau berapapun banyak konsultannya, mau siapapun konsultannya, ya mau dari manapun konsultannya juga ya. Kalau memang dasarnya cuma segitu ya segitu aja, nggak ada perubahan ya. Itulah teman-teman ya. Paling senang ya dengar Gibran ngomong seperti nonton lawak. Bisa bikin senyum, dah hati gembira. Orang dipilih oleh orang-orang seperti ini pula ya. Sudah hukum alamnya bagaikan magnet. Betulkah? Ini akibat dari gerombolan penjahat bangsa yang meloloskan anak jadi cawapres. Muak aku lihat, segera ini bubarkan negara ini ya. Urat malu tinggal dikit lagi. Mbak Rosi dan Mbak Nazwa bertanya, tolong yang simpel-simpel aja. Contoh 1 tambah 2 atau 2 tambah. Gibran kalau ditanya jawabnya nggak nyambung karena isi kepalanya kosong, jadi hampa. Dia bilang atau kata-katanya kuliah. Kapan? Waktu wawancara ini terkait kuliahnya dan di mana kuliah. Sedih gue, kok bisa negeri tercinta ini punya seorang wapres seperti dia ya. Apalagi jika membayangkan wapres-wapres terdahulu seperti Bung Hatta, Umengkubuwono, B.J. Habibie atau Tri Sutrisno. Ya ini mungkin suatu pilihan ya teman-teman dari Pak Prabowo juga ya untuk menjadikan wakil presidennya. Ini kita tidak tahu juga ke depannya bagaimana kemajuan dari sebelumnya atau perbedaan sebelumnya sampai dan sekarang ya. Ini bagaimana tanggapan dari teman-teman atau pihak-pihak lainnya tentang hal-hal yang sudah terjadi atau jejak digital dari Gibran itu, apakah teman-teman tahu ada perubahan sebelum dan sekarang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.